Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi banin rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta pada season pertama tadi, kita semuanya diperkenalkan kepada sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang agung, menjadi pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdepatan pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, maka Allah juga senantiasa bersolawat kepada Nabi. Beda dengan ketika Allah merintahkan kita untuk melakukan sholat. Allah merintahkan kita berpuasa, tidak mungkin Allah berpuasa, tidak mungkin Allah sholat. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun juga senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, mengucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok pribadi yang mulia, pribadi yang agung. Cinta kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya tidak hanya di dunia saja, akan tetapi sampai di akhirat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ketika Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya sakaratul maut menjelang wafatnya beliau, yang dipanggil bukan anaknya, bukan istrinya, bukan sahabatnya, akan tetapi yang dipanggil adalah ummati, 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 umatku, umatku, dan umatku. Bagaimana nanti umatku setelah aku meninggal ya Rabb? Bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal ya Allah? Itulah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada manusia, kepada semua makhluk, binatang, tumbuhan, semuanya cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad cinta kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di akhirat nanti ketika yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, ketika semua wal malaikatu saffa, Nabi yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, malaikat Israel dan semua malaikat-malaikat semuanya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada pada barisan yang sama, berbaris rapi. La yatakallamuna, tidak ada satupun yang berani berbicara illa kecuali man adzinalahu rahman, yaitu seseorang yang mendapatkan izin dari Allah yang Maha Pengasih dengan berkata dengan perkataan waqala shawaba, perkataan yang benar. Siapakah itu? Tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Apa yang engkau minta akan diberi, dan berikan kepada siapapun syafaat yang engkau kehendaki." Ya Allah, di neraka banyak daripada umatku, kata Nabi Muhammad, banyak daripada umatku yang ada di neraka. Di dalam hati mereka sesungguhnya masih ada rasa iman, meskipun hanya sebesar biji gandum. Oleh karena itu, ya Allah, aku akan memberikan syafaat kepada mereka dan akan mengeluarkan mereka dari neraka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, dan berikan syafaat kepada siapapun yang akan kau kehendaki." Ya Allah, masih banyak daripada umatku yang ada di neraka yang di hatinya masih ada rasa iman sebesar biji sawi atau zarah, ya. Maka aku ingin mengeluarkan mereka semuanya dari neraka yang di dalam hatinya masih ada rasa iman sebesar biji zarah. Kembali lagi ketiga kalinya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, berikan syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki." Ya Allah, masih ada daripada umatku yang ada di neraka, di dalam hatinya masih ada rasa iman, sekalipun imannya lebih kecil daripada biji sawi, lebih kecil daripada biji zarah. Maka aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhirat pun masih memikirkan umatku, dan umatku. Ketika yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika pasangan lupa dengan pasangan, anak lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anaknya, mereka sibuk memikirkan nafsi bagaimana keadaanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berada paling depan membela, sekalipun di dalam hatinya daripada umatnya rasa imannya hanya sedikit, digambarkan seperti biji zarah, bahkan lebih kecil daripada biji zarah. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Maka dari itu, apakah kita berlebihan mencintai Nabi? Justru cintanya Nabi kepada kita yang luar biasa. Apakah ini termasuk yang dilebih-lebihkan? Allah Subhanahu wa taala sendiri begitu besar mencintai Nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Ya ayyuharrajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat kepada Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak bersolawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih." Wahai orang-orang perindu yang sedang rindu ingin melihat, ingin memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyak bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketika kita sholat tidak membaca sholawat, sholatnya menjadi tidak sah. Sering kita baca ketika pas lagi baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah bentuk salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Sekalipun ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad itu sangat berat. Sebelum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah orang Madinah. Keluarganya banyak yang ada di Madinah karena ibunya dari Madinah. Ketika itu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahanda Nabi Muhammad SAW, sedang melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Pulang dari Syam, mampir ke kota Madinah, sekaligus bersilaturahim kepada saudara-saudara daripada ibunya Sayyid Abdullah, ya, paman-pamannya, bibi-bibinya, itu semuanya ada di Madinah. Akan tetapi ketika itu Sayyid Abdullah jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Datang kabar sampai ke Mekah bahwa Sayyid Abdullah telah meninggal dan dimakamkan di sana. Nabi Muhammad SAW masih ada di dalam kandungan ibunya, belum lahir. Ketika itu Nabi Muhammad menjelang lahirnya didampingi oleh wanita-wanita surga. Setelah lahir dikejar-kejar oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Oleh kakeknya dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Selain disusui oleh Halimatus Sa'diyah, umur 2 tahun ingin dikembalikan kepada ibunya. Ternyata di Mekah sedang ada wabah. Karena khawatir tidak jadi, akhirnya dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ketika umur 6 tahun diambil oleh ibunya. Siti Aminah mengambil Nabi Muhammad, mengambil Muhammad kecil, dibawa pulang. Kemudian ingin diajak pergi keluar kota, yaitu ke Madinah, bersilaturahim kepada keluarga ayahnya sekaligus untuk berziarah agar Nabi Muhammad ini juga bertemu dengan keluarga daripada ayah Nabi Muhammad. Sampai ke Madinah, dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km. Ditempuh perjalanan 3 orang waktu itu, yaitu Nabi Muhammad, ibunda tercinta, dan salah satu pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Bertiga melakukan perjalanan Mekah Madinah kurang lebih 500 km. Sampai di Madinah, silaturahim kepada keluarganya dan berziarah, sempat berziarah ke makam ayahnya. Selesai berziarah pulang ke Mekah, baru perjalanan 150 km ibunya jatuh sakit sampai akhirnya meninggal dan dimakamkan di salah satu desa yang bernama Abuwa. Ummu Aiman, pembantunya, berkata, ketika Aminah hendak meninggal, tangannya diangkat ke atas sambil memeluk Muhammad. Jadi ibunda Nabi Muhammad ini meninggal di pelukan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Ummu Aiman hanya berkata dan mengusap kepalanya, sabar wahai Muhammad, sabar. Engkau baru saja berziarah ke makam ayahmu. Engkau belum pernah melihat wajah ayahmu. Dan engkau baru saja bertemu dengan ibumu di usiamu yang 6 tahun. Baru saja kau diambil dari Halimatus Sa'diyah. Ternyata engkau juga
hanya sebentar merasakan kebahagiaan itu. Wahai Muhammad, bantu aku untuk menggali makam untuk ibumu. Bayangkan, anak umur 6 tahun baru bertemu dengan ibunya beberapa saat, tiba-tiba disuruh untuk menggali makam untuk ibunya sendiri. Ketika jasadnya dimasukkan ke dalam liang yang lahat, ketika jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, Ummu Aiman hanya berkata, sabar ya Muhammad, sabar. Kemudian digandeng tangan Nabi Muhammad, digandeng oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad hanya berkata, Ummi, 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 ibu, ibu. Seolah berkata kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, jangan tinggalkan ibuku, kita berangkat bersama. Kenapa pulang harus berpisah? Di sepanjang perjalanan melihat anak seumuran dia sedang digendong atau bermain bersama ayahnya, bersama ibunya. Nabi Muhammad hanya berkata ummi, ummi, dan ummi. Sampai di kota Mekah, yang dituju langsung rumah kakeknya. Begitu diketuk pintu rumah kakeknya, dibuka, ya Muhammad, aina ummuk? Wahai Muhammad, di mana ibumu? Nabi hanya berkata ummi, 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 ibu, ibu, ibu. Ummu Aiman berkata, sesungguhnya Siti Aminah telah wafat. Abdul Muttalib menangis jadi-jadinya mendengar kalau ibunya Nabi Muhammad telah wafat. Sambil dipeluk, wahai cucuku, tidak usah khawatir, masih ada aku, kata kakeknya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Baru 2 tahun ikut kakeknya pun meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Baru 2 tahun ikut sama pamannya pun juga meninggal. Ya Allah, inilah ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tumbuh menjadi seorang yang berkualitas, memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Belum ketika Nabi Muhammad dianggap menjadi seorang nabi dan rasul, dibilang penipu, dibuli, dibilang tukang sihir, dilempari batu, dilempari kotoran, setiap hari ada bulian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Muhammad sampai berdarah-darah karena dilempari batu, bajunya dilempari kotoran. Malaikat pun marah dan berkata, wahai Muhammad, jika engkau berkenan, maka akan aku angkat gunung itu dan akan aku jatuhkan kepada mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad berkata, jangan, ya. Siapa tahu nanti anak cucu mereka mau beriman, mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu berat ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersama-sama dengan sahabatnya, duduk bersama sahabat-sahabatnya, datang seseorang ingin memuji akhlak beliau. Datang seseorang membawa buah yang masih muda, katakanlah lemon, membawa lemon yang rasanya sangat asam, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ingin mengetes pribadinya seperti apa. Akhirnya beberapa buah lemon itu dimakan oleh Nabi, dan sahabatnya heran. Biasanya Nabi itu ketika mendapatkan makanan selalu dibagi,
selalu dibagi, sahabat-sahabatnya dikasih, akan tetapi kali ini beda. Nabi Muhammad memakannya sendiri, kami gak dibagi. Ketika yang memberikan buah itu sudah pergi di hadapan Nabi, Nabi berkata, mohon maaf kalau buah ini saya makan sendiri, kalian tidak saya bagi. Kenapa? Karena rasanya sangat asam. Aku takut, kata Nabi, aku takut ketika nanti kalian ikut memakannya, orang yang memberikan buah ini kecewa karena kau tidak akan tahan rasa asamnya seperti apa. Tapi sama Nabi dinikmati sendiri, menjaga perasaan. Apalagi kata orang memberi ingin melihat pribadi Nabi seperti apa. Ternyata pribadi Nabi sudah teruji. Begitu mulia pribadinya, begitu santun pribadinya, perkataannya, ucapannya, perilakunya, semuanya khuluqul Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itulah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo kita semuanya senantiasa banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Dilatih sebelum tidur ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum bisa 100, 10 kali tidak apa-apa. Ya, 10 kali tidak apa-apa. Nanti bertahap ya, besoknya lagi tambahin, besoknya lagi tambahin. Minimal sehari 100, syukur-syukur 1000. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ini adalah amalan yang tidak memandang kualitas ataupun kuantitas. Amalan yang tidak memandang kualitas dan kuantitas. Bagaimanapun kualitasnya, ketika diucapkan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sambil rebahan, baca sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sebelum tidur, lagi duduk, asalkan jangan di tempat-tempat yang tidak pantas, seperti di kamar mandi, jangan sampai ya. Ketika naik kendaraan, baca doa sebelum naik kendaraan, kemudian di perjalanan sambil membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu seperti itu, insya Allah akan mendapatkan manfaat yang luar biasa berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat sholawat coronanya meningkat ya. Banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita diakui sebagai umat yang cinta kepada beliau, dan beliau juga cinta kepada kita. Kerinduan kita kepada Nabi Muhammad akan terbalas ya, ketika kita mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Pasti akan dijawab. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasti akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus yakin ya. Ketika kita rindu kepada Nabi, kita harus yakin Nabi juga rindu kepada kita ya. Jangan disepelekan. Rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad itu anugerah yang luar biasa, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bertanda juga Nabi sedang merindukan kita. Makanya ketika kita ada perasaan rindu kepada Nabi Muhammad ya, langsung cepat-cepat banyakin membaca banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah, dikumpulkan di surganya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi faj'al mustama'na ghayatul husnul khitami wa akrimil arwah minna bil liqa khairil anami wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.